Hai semua, sekitar 90% perdagangan dunia melalui jalur laut yang diangkut menggunakan kapal kargo. Dan kapal kargo tersebut mengangkut kontainer peti kemas untuk dikirim dari satu lokasi ke lokasi lain. Kontainer peti kemas merupakan tempat penyimpanan yang berisi berbagai macam barang kebutuhan. Dan kontainer ini memiliki peran penting dalam menjaga barang-barang tersebut agar tetap aman dan tidak rusak selama perjalanan. Dan berikut ini adalah proses singkat pembuatan dan pemuatan kontainer untuk kapal. Kontainer peti kemas digunakan sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan di berbagai moda, mulai dari moda jalan dengan truk peti kemas, kereta api, dan kapal peti kemas laut. Ada berbagai macam jenis kontainer peti kemas yang digunakan untuk kegiatan pengiriman, seperti dry storage. Dry storage adalah jenis kontainer peti kemas yang paling sering digunakan dalam kegiatan bisnis. Kontainer ini dapat digunakan untuk menyimpan hampir segala jenis kargo, khususnya untuk kargo yang bersifat kering, serta kontainer jenis ini terdiri dari satu akses pintu saja. Kontainer dry storage ini dapat digunakan untuk pengiriman dengan moda transportasi laut, darat, maupun udara. Kemudian ada juga river container. Jenis kontainer ini sering digunakan dalam bisnis di bidang bahan pangan ataupun medis. Kontainer ini dilengkapi dengan alat pendingin yang berfungsi untuk menjaga kualitas kargo yang dimuat di dalamnya. Seringkali kita melihat kapal kargo yang memuat kontainer ditumpuk menjulang ke atas. Namun kontainer tersebut tidak terjatuh ketika kapal terkena ombak yang besar. Dalam memuat kontainer peti kemas pada kapal kargo, ternyata tidak dilakukan dengan asal-asalan. Sebelum proses pemuatan kontainer peti kemas, Central Planner pada pelabuhan peti kemas akan membuat General Stowage Plan, yaitu susunan gambar perencanaan muatan kontainer pada kapal kargo. Pada susunan gambar perencanaan muatan tersebut akan menghitung berdasarkan dengan ukuran, berat, jenis kontainer, tujuan pengirimannya, dan volume daya angkut kapal yang akan dimuat. General Stowage Plan tersebut memiliki manfaat seperti akan dapat meningkatkan efisiensi waktu bongkar muat pada kapal dan meminimalkan kecelakaan pada peti kemas dan kapal kargo sewaktu proses pemuatan. Setelah dibuat perencanaan, kontainer peti kemas diangkut menggunakan gantry crane di pelabuhan untuk dimuat pada kapal kargo. Dalam memuat kontainer ke kapal kargo tersebut, kontainer dimuat dari bagian paling bawah terlebih dulu, lalu ditumpuk di atasnya. Pada ruang penyimpanan di kapal kargo, terdapat cell guide yang berfungsi untuk membantu meletakkan kontainer agar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh kapal, serta untuk mengamankan kontainer agar tetap stabil pada tempatnya. Setelah ruang penyimpanan terisi penuh dengan kontainer, kemudian di atas kontainer akan ditutup dengan hatch cover. Hatch cover ini digunakan untuk menutup bagian lubang palka yang ada pada kapal kargo. Setelah ditutup dengan hatch cover, bagian atas hatch cover tersebut kemudian dimuat lagi dengan kontainer peti kemas. Untuk kontainer peti kemas yang dimuat di atas hatch cover, akan dilakukan pemasangan lasing gear oleh para pekerja, yakni alat keselamatan pada kapal yang berfungsi untuk mengikat kontainer. Hal ini bertujuan agar kontainer ini tidak terjatuh ketika kapal menerjang ombak. Kontainer peti kemas ini diikat menggunakan batang pengikat besi baja pada bagian corner fittingnya, yang kemudian setelah itu akan dikencangkan dengan turnbuckle. Selanjutnya ketika kontainer ditumpuk di atas 3 tingkat, maka kontainer akan diberi twist lock. Twist lock akan dipasang oleh para pekerja di bagian corner fittingnya. Kemudian ketika kontainer diletakkan, twist lock akan mengunci dengan kontainer di bawahnya. Lasing gear ini terdiri dari beberapa alat seperti turnbuckle, short lasing bar, long lasing bar, dan twist lock. Twist lock atau sistem kunci untuk kontainer peti kemas ini dapat bekerja secara manual dan ada juga twist lock otomatis tergantung dari lokasi dari kontainer ditempatkan.
Ketika semua kontainer selesai dimuat dan dikunci, maka ada petugas khusus kapal kargo yang akan memeriksa. Petugas tersebut akan memeriksa apakah kontainer tersebut sudah diikat dan dikunci secara benar secara berkala. Kemudian dalam proses pembuatan kontainer peti kemas, terdiri dari beberapa tahapan seperti persiapan bahan untuk pembuatan kontainer, yakni berupa gulungan besi baja. Gulungan besi baja tersebut akan dipotong-potong menggunakan mesin potong dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lembaran besi baja tersebut kemudian masuk dalam proses sandblasting dan priming. Plat baja ini akan disemprot dengan material berupa pasir silika atau steel grit dengan tekanan tinggi pada permukaannya. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan material kontaminasi seperti karat, garam, oli, dan lain-lain. Selanjutnya adalah proses corrugating. Pada proses ini, lembaran besi baja akan dibentuk seperti bergelombang. Tujuan dari bentuk bergelombang ini adalah agar lembaran baja ini kuat, menahan tarikan atau tekanan. Dan pada proses ini, lembaran besi baja akan dibentuk menjadi bagian dinding, pintu, panel atap, dan lantai, di mana satu sama lainnya memiliki bentuk profil yang berbeda-beda. Setelah itu, lembaran-lembaran besi baja untuk dinding dirangkai menjadi satu dengan top rail dan dilas. Kemudian bagian struktur bawah kontainer untuk lantainya juga disambung dengan pengelasan. Selanjutnya adalah pembuatan corner post. Pada bagian ini akan dipasang dengan corner fitting, di mana bagian kotak berlubang ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat pengunci kontainer agar kontainer tidak terjatuh sewaktu dalam pengangkutan, atau sebagai tempat pengait ketika kontainer ini diangkat. Selanjutnya adalah pemasangan dan pengelasan pintu kontainer. Ketika pintu sudah dibuat, maka akan dilas menjadi satu dengan bagian lain yang sudah dibuat tadi, sehingga menjadi kontainer yang utuh. Ketika kontainer sudah jadi, selanjutnya kontainer tersebut dilakukan proses pengecatan dasar pada ruang khusus. Ketika sudah diberi lapisan dasar, nantinya kontainer ini akan dilapisi cat lagi. Setelah proses pengecatan, barulah lantai kontainer akan dipasang. Para pekerja akan memasang kayu sebagai lantai pada bagian bawah kontainer. Kemudian pada pintu kontainer juga dipasang lapisan kedap air yang terbuat dari karet. Ketika sudah selesai, kontainer ini akan diberi lapisan anti bocor pada bagian bawah kontainer. Setelah kontainer jadi seutuhnya, kemudian dimasukkan ke ruangan khusus untuk menguji kebocoran. Mereka akan menyemprotkan air pada kontainer tersebut. Dan selanjutnya kontainer akan diperiksa hasil kualitasnya sebelum dikirim untuk digunakan.